Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang karyawati di kota Palembang menderita luka parah di sekujur tubuh karena diserang 3 begal. Angin puting beliung di kota Palembang akibatkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. 11 sekolah di kota Palembang ditunjuk sebagai sekolah penggerak uji coba kurikulum merdeka. Kita ke informasi selanjutnya. Angin puting beliung menghantam rumah warga di kawasan Sematang Borang, Kota Palembang. 8 rumah rusak dan 1 orang warga terluka setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Delapan rumah warga di kawasan Sematang Borang, Palembang mengalami kerusakan yang cukup parah setelah diterjang angin puting beliung. Sebagian atap seng rumah warga ikut berterbangan disapu angin pada Rabu dini hari. Warga yang tengah terlelap tidur langsung panik, sempat berhamburan keluar rumah. Musibah ini mengakibatkan seorang warga terluka di bagian kepalanya saat tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya. Kejadiannya seperti itulah, digulung-gulung kayak gitu, makanya terbang semua kan. Nah, posisi itu Bapak lagi di rumah gitu, Di dalam rumah. Dalam rumah, Pak ya? Nah, sama istri dan anak-anak. Berapa lama Pak angin itu, Pak? Sekitar lebih kurang setengah jaman lah kalau nggak salah. Setengah jam, Pak ya? Cuman kita keluarnya baru setengah jaman. Ini rumah kita kondisinya hancur gitu, Pak? Hancur. Itu bagian atap atau gimana, Pak? Atap semua habis. Atap semua. Tengah malam, pastinya tengah malam. Jadi posisi kita memang dalam rumah lagi tidur. Iya, lagi tidur. Pas kejadian itu kita Kami bangun, masih kedengaran bangun kami. Pas selesai anginnya, hujan deras. gitu, Bu ya. Kami tahu rusak rumah oleh karena bocor ke rumah. Baru tahu, Bu, gitu. Nah, hujan bocor rumah kita ngapa? Kata guru rusak mak, saya itu atap kita katanya, kata anak asuh. Itu Nggak ada luka-luka, Bu, kita. enggak luka ya. Cuman ada yang itu tadi, Bu ya. Iya, Tetangga. nah, kalau luka. Akibat angin kencang Rabu dini hari tersebut menumbangkan pohon besar yang tumbuh di ruang terbuka hijau di kawasan tanaman obat program Kampung Iklim di Perumahan Bumi Sako Damai, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Akibatnya pagar pembatas perumahan dan atap gudang servis kabel rusak. Atap gudang jebol dihantam ranting pohon besar. Sekitar jam 1 itu lama hujannya, terus sekitar jam 1-an baru batangnya itu tuh roboh, bunyi kuat kayak dentum kayak gitu, kedengeran sampai sini, sampai rumah sini. Pagi hari usai kejadian, Ketua RT 99 Perumahan Bumi Sako Damai melapor ke Dinas Perkimtan Pemkot Palembang untuk mengangkut pohon tumbang yang menimpa gudang servis mebel. Karena angin terlalu deras dan ada suara petir, pas esokan paginya ketika mau sholat subuh, saya cek langsung ternyata rupanya pohon yang di area BEC ini tumbang dan menimpa rumah warga. Langsung pagi kita koordinasikan ke Perkamdin, dinas terkait untuk menangani. Alhamdulillah dinas tersebut sudah datang dan sekarang sedang menangani untuk diselesaikan pohonnya untuk ditebang. Petugas dari Dinas Perkimtan Kota Palembang imbau warga untuk tidak mengabaikan pohon sampai membesar ataupun meninggi sehingga rawan tumbang saat angin kencang. Dedi Ruansyah dan Januari Hrom melaporkan dari Kota Palembang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam waktu dekat akan menerapkan kurikulum merdeka di sejumlah sekolah di tanah air. Untuk mensosialisasikan kurikulum ini akan dilakukan uji coba di sekolah-sekolah penggerak. SMP Negeri 13 Palembang dinobatkan sebagai salah satu sekolah penggerak tingkat SMP di Kota Palembang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Berstatus sebagai sekolah penggerak, sekolah ini pun wajib menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam sehingga memberikan keleluasaan kepada guru untuk berinovasi.
Kurikulum Merdeka ini menekankan pendidikan dengan mengembangkan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Selain itu, kurikulum ini menerapkan proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau P5 yang memiliki 6 ciri, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi kurikulum Merdeka itu ada 3 unsur. Yang pertama intrakurikuler, yaitu pelajaran yang seperti kita ketahui secara umum, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler yang memang di kurikulum sebelumnya juga ada. Jadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler memang ada. Tapi yang unik daripada kurikulum Merdeka ini yang pemerintah sangat perhatian terhadap profil pelajar Pancasila, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu pada intinya guru itu harus menyesuaikan dengan keadaan ataupun kemampuan siswa itu masing-masing. Berarti guru itu dalam penyampaian materinya, terutama untuk P5, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Ya, itulah yang membuat siswa itu sehingga senang. Di Kota Palembang sendiri terdapat 11 sekolah menengah pertama yang dinyatakan lolos seleksi angkatan kedua sebagai sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ke-11 sekolah tersebut terdiri dari 6 SMP negeri dan 5 SMP swasta. Sekolah penggerak adalah sekolah uji coba kurikulum Merdeka sebelum diterapkan di seluruh sekolah tingkat SMP di Kota Palembang pada tahun 2024 mendatang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Gua Harimau yang berada di Desa Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat menjelang diresmikannya Juni mendatang. Objek wisata prasejarah Gua Harimau yang berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering akan menjadi salah satu wisata unggulan di Sumatera Selatan. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat menjelang akan diresmikan pada bulan Juni 2023 mendatang. Kesiapan lokasi wisata saat ini dipantau langsung oleh pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Milwansyah bersama Dinas Pariwisata Ogan Komering Ulu. Sejak ditemukan pada tahun 2008 dan mulai dilakukan penelitian pada tahun 2009, Gua Harimau memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terlebih, gua yang berada di perbukitan Kars ini pernah dijadikan sarana tempat tinggal dan penguburan manusia yang hidup di masa prasejarah. Namun sayangnya akses jalan belum memadai, kerap menjadi kendala bagi wisatawan akan berkunjung. Tadi waktu kita masuk ke sini ternyata akses jalan masih belum layak untuk dan belum memadai kalau kita akan menerima tamu dari luar. Untuk itu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Pak Haji Arman Deru, dan nanti juga kami coba lihat bagaimana kekuatan dari teman-teman PU kita, apakah memungkinkan anggarannya untuk kita lakukan perbaikan jalan ataupun membuka akses. Gua Harimau merupakan situs prasejarah yang menyimpan berbagai artefak paleolitikum yang dihuni oleh manusia ras Mongoloid dan Austromelanesoid. Bahkan berdasarkan penelitian di gua ini ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan hidup antara 3.000 hingga 14.000 tahun silam. Keistimewaan lain gua ini terdapat fragmen keramik, gerabah, serpi rijang, batu pukul, dan dinding gua yang memiliki lukisan prasejarah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informasi wisata tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.